Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa dari jurusan Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Halu Oleo. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan suatu materi mengenai rekam medis yang merupakan salah satu materi dari mata kuliah Sistem Informasi Kesehatan. Adapun teman-teman pembawa materi pada video kali ini, yang pertama, Elisavita, Endang, Esti Wulandari, Vidya Ramadhani, dan Fitriani. Berikut penjelasannya. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu pengenalan rekam medis. Menurut Permenkes RI nomor 269 tahun 2008, rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Rekam medis menurut penjelasan pasal 46 ayat 1 Undang-Undang Praktik Kedokteran tahun 2004 adalah berkas yang berisi catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Pasal 46 ayat 1 Undang-Undang Praktik Kedokteran menegaskan bahwa dokter dan dokter gigi wajib membuat rekam medis dalam menjalankan praktik kedokteran. Tujuan rekam medis. Adapun tujuan dari rekam medis yaitu: pertama, untuk menunjang tercapainya tertib administrasi dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Kemudian yang kedua yaitu untuk memberikan informasi mengenai diri pasien kepada semua pihak yang memberikan perawatan dan pengobatan kepada pasien tersebut. Manfaat rekam medis. Adapun manfaat dari rekam medis yaitu: pertama, pengobatan. Rekam medis sebagai dasar dan petunjuk untuk merencanakan dan menganalisis penyakit serta merencanakan dan menganalisis pengobatan dan tindakan medis yang harus diberikan kepada pasien. Kemudian yang kedua yaitu peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Membuat rekam medis bagi penyelenggaraan praktik kedokteran dengan jelas dan lengkap akan meningkatkan kualitas pelayanan untuk melindungi tenaga medis dan untuk pencapaian kesehatan masyarakat yang optimal. Kemudian yang ketiga yaitu pendidikan dan penelitian. Rekam medis yang merupakan informasi perkembangan kronologis penyakit, pelayanan medis, pengobatan dan tindakan medis, bermanfaat untuk bahan informasi bagi perkembangan pengajaran dan penelitian di bidang profesi kedokteran dan kedokteran gigi. Manfaat keempat yaitu pembiayaan berkas rekam medis dapat dijadikan petunjuk dan bahan untuk menetapkan pembiayaan dalam pelayanan kesehatan pada sarana kesehatan. Catatan tersebut dapat dipakai sebagai bukti pembiayaan kepada pasien. Yang kelima yaitu statistik kesehatan. Rekam medis dapat digunakan sebagai bahan statistik kesehatan khususnya untuk mempelajari perkembangan kesehatan masyarakat dan untuk menentukan jumlah penderita pada penyakit-penyakit tertentu. Dan yang terakhir yaitu pembuktian masalah hukum, disiplin, dan etik. Rekam medis merupakan alat bukti tertulis utama sehingga bermanfaat dalam penyelesaian masalah hukum, disiplin, dan etika. Selanjutnya, proses input pada rekam medis. Yang pertama, tenaga. Tenaga adalah potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya serta seluruh potensi yang terkandung di alam menuju tercapainya kesejahteraan kehidupan dalam tatanan yang seimbang dan berkelanjutan. Yang mengelola rekam medis adalah tenaga rekam medis. Yang kedua, metode. Metode adalah cara atau proses yang digunakan dalam melaksanakan suatu kegiatan dalam organisasi sesuai dengan aturan atau standar yang telah ditetapkan. Inti dari pendekatan ini ialah penyelenggaraan rekam medis rawat inap yang sesuai dengan protap rekam medis.
Yang ketiga, sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana merupakan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk mendukung terlaksananya rekam medis dengan baik. Sarana lebih ditunjukkan kepada benda-benda yang bergerak, contohnya komputer, mesin-mesin, dan lain-lain. Sedangkan prasarana ditujukan pada benda-benda yang tidak bergerak seperti gedung atau ruangan penyimpanan rekam medis dan lain-lain. Yang terakhir, kebijakan. Kebijakan adalah peraturan atau undang-undang yang dapat mendukung pelaksanaan rekam medis yang telah disusun dalam dasar hukum penyelenggaraan rekam medis. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai hasil output rekam medis. Nah, di sini yang saya akan bahas adalah output pada pelayanan rekam medis pasien rawat inap. Jadi, rekam medis yang bermutu adalah yang pertama, akurat. Nah, akurat di sini menggambarkan proses seluruh kekhususan pasien dan sistem yang dibutuhkan dalam analisis hasil ukuran. Yang kedua, lengkap. Di sini mencangkup seluruh kekhususan pasien dan sistem yang dibutuhkan dalam analisis hasil ukuran. Ketiga, terpercaya, dapat digunakan dalam berbagai kepentingan. Keempat, valid atau sah sesuai dengan gambaran proses atau produk hasil akhir yang diukur. Kelima, tepat waktu, dikaitkan dengan episode pelayanan yang terjadi. Yang keenam, dapat digunakan untuk kajian, analisis, dan pengambilan keputusan. Ketujuh, dapat dibandingkan dengan standar yang disepakati diterapkan. Kedelapan, terjamin kerahasiaannya. Dan kesembilan, mudah diperoleh melalui sistem komunikasi antar yang berwenang. Itulah tadi presentasi dari kelompok kami terkait rekam medis. Semoga bermanfaat dan menambah ilmu baru. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.